Halo pecinta timnas Indonesia. Baru saja Garuda bikin satu pertandingan yang langsung mengguncang Piala AFF 2026. Kamboja dibantai habis dengan skor telak 5-1. Tapi ternyata bukan cuma kemenangan itu yang lagi bikin heboh. Di tengah euforia pesta gol Garuda, tiba-tiba muncul kabar yang bikin media sosial langsung ramai. Nama seorang wonderkid Arsenal yang disebut-sebut masuk radar John Hartman. Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar sinyal kalau timnas Indonesia bakal kedatangan calon bintang baru dari Premier League? Atau jangan-jangan masih sebatas rumor yang keburu viral? Sok atuh, simak video ini sampai selesai. Karena cerita kali ini benar-benar bikin penasaran. Kita mulai dari kemenangan luar biasa timnas Indonesia atas Kamboja. Sejak peluit awal dibunyikan, Garuda langsung tampil menyerang tanpa ampun. Permainan cepat, umpan pendek yang rapi, pressing tinggi, semuanya berjalan nyaris sempurna. Kamboja benar-benar dibuat tidak berkutik. Yang paling mencuri perhatian tentu saja Mitchell Bakker. Baru menjalani debut bersama timnas Indonesia. Langsung mencetak hat-trick. Penampilan luar biasa itu membuat banyak supporter langsung percaya kalau Indonesia akhirnya menemukan mesin gol baru yang selama ini dicari. Ayah wae, debut langsung 3 gol. Siapa yang gak heboh coba? Tapi ternyata, cerita besarnya bukan cuma soal pesta 5 gol. Kemenangan telak itu membuat posisi Indonesia di grup A menjadi sangat menguntungkan. Kepercayaan diri pemain meningkat. Mental tim semakin kuat. Dan peluang Garuda menuju semifinal bahkan juara AFF 2026 kini semakin terbuka lebar. Namun, masih ada satu lawan yang dianggap sebagai ujian sesungguhnya, yaitu Vietnam. Nah ini dia yang bikin suasana makin panas. Banyak yang percaya pertandingan melawan Vietnam bakal menjadi final sebelum final. Kalau Indonesia mampu menang, jalan menuju juara grup akan semakin mulus. Kalau juara grup, peluang menuju final juga akan jauh lebih ringan. Makanya pertandingan nanti benar-benar wajib dimenangkan. Apalagi bermain di kandang sendiri. Bayangkan saja, puluhan ribu supporter memenuhi stadion. Atmosfer Bergmeru. Tekanan besar buat Vietnam sejak menit pertama. Eta Giura, kalau Garuda tampil seperti saat melawan Kamboja, Vietnam jelas nggak bisa santai. Di saat semua orang fokus membahas peluang juara AFF, muncul satu kabar yang nggak kalah mengejutkan. John Hartman disebut sedang memantau seorang wonderkid Arsenal. Namanya Damien Augustin. Usianya memang masih sangat muda. Namun karirnya berkembang luar biasa. Saat pemain seusianya masih berjuang di akademi biasa, Damiane justru sudah berada di salah satu akademi klub terbesar di dunia. Arsenal. Klub yang dikenal melahirkan banyak pemain hebat. Kemampuannya bermain sebagai gelandang serang maupun winger membuat banyak pengamat menilai dirinya sebagai salah satu talenta masa depan yang sangat menjanjikan. Nah yang bikin publik Indonesia makin semangat, Damiane ternyata memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Karena itulah namanya mulai dikaitkan dengan proyek jangka panjang timnas Indonesia. Belakangan bahkan muncul informasi kalau Damiane masuk radar pelatih John Hartman. Meski begitu, sampai sekarang PSSI masih belum memberikan pengumuman resmi mengenai proses naturalisasinya. Jadi semuanya masih harus menunggu perkembangan berikutnya. Kalau suatu hari nanti kabar ini benar-benar terwujud, wah, bisa gawat buat lawan-lawan Indonesia. Bayangkan saja, lini tengah Garuda yang sekarang sudah mulai solid, masih ditambah pemain muda hasil tempaan Arsenal. Persaingan di dalam skuad bakal semakin ketat. Tapi justru itu kabar baik. Karena tim besar memang lahir dari persaingan yang sehat. Semua pemain dipaksa tampil maksimal demi mendapatkan tempat di tim utama. Namun perjalanan Damiane menuju timnas Indonesia ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Saat ini dirinya masih berstatus warga negara Belanda. Ia juga pernah membela kelompok umur Curaçao sebelum memperkuat tim kelompok umur Belanda. Artinya, masih ada proses administrasi dan regulasi yang harus dilalui apabila suatu saat nanti ia benar-benar memilih membela merah putih. Belum lagi persoalan aturan kewarganegaraan yang membuat prosesnya tidak bisa dilakukan secara instan. Di sisi lain, muncul pembahasan mengenai kemungkinan revisi aturan kewarganegaraan di Indonesia yang disebut-sebut bisa membuka peluang lebih besar bagi atlet tertentu.
Inilah yang membuat banyak supporter kembali optimistis. Walaupun sampai sekarang semuanya masih sebatas kemungkinan. Yang jelas, semakin banyak pemain keturunan berkualitas yang mulai dikaitkan dengan timnas Indonesia menunjukkan kalau Garuda kini semakin diperhitungkan. Indonesia bukan lagi sekadar tim pelengkap, melainkan mulai menjadi tujuan yang menarik bagi pemain-pemain muda yang berkarier di Eropa. Sementara itu, perjalanan Garuda di AFF 2026 juga baru saja dimulai. Menang besar atas Kamboja memang menjadi modal luar biasa. Tapi tantangan sesungguhnya masih menanti. Vietnam, semifinal, final, dan mungkin trofi juara. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia benar-benar mampu menjaga performa luar biasa ini sampai akhir turnamen? Dan apakah Demiane Agustien akan menjadi bagian dari masa depan timnas Indonesia? Atau justru memilih melanjutkan karir bersama Belanda? Menarik banget untuk kita tunggu. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah Garuda benar-benar punya peluang besar menjadi juara AFF 2026? Dan kalau Demiane Agustien resmi bisa membela Indonesia, apakah dia layak langsung dipanggil ke timnas senior? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia. Bagikan juga video ini ke teman-teman pecinta Garuda. Tapi tunggu dulu, kalau kalian pikir cerita timnas Indonesia berhenti sampai di situ, kalian salah besar. Karena semakin hari, proyek besar yang sedang dibangun John Hertman justru terlihat semakin jelas arahnya. Bukan hanya mengejar hasil instan, tapi membangun fondasi timnas yang kuat untuk bertahun-tahun ke depan. Iakom, lihat saja satu persatu. Skuad Garuda sekarang mulai dipenuhi pemain-pemain yang berkarier di kompetisi Eropa. Ada yang bermain di Belanda, ada yang berkembang di Inggris, ada juga yang terus menunjukkan kualitas di level internasional. Belum lagi pemain-pemain muda dari Liga 1 yang mulai berani unjuk kemampuan. Artinya, persaingan mendapatkan satu tempat di timnas sekarang semakin ketat. Dan itu justru menjadi pertanda baik. Karena tidak ada lagi pemain yang bisa merasa posisinya aman. Semua harus bekerja lebih keras. Semua harus membuktikan kualitasnya di setiap pertandingan. Kira-kira, kalau kondisi seperti ini terus terjaga, Indonesia benar-benar bisa memiliki kedalaman skuad yang selama ini diimpikan. Yang menarik lagi, kemenangan telak atas Kamboja ternyata memberikan efek psikologis yang sangat besar. Lawan-lawan berikutnya tentu mulai memperhatikan permainan Garuda. Mereka pasti sudah menganalisis bagaimana Indonesia menyerang, bagaimana transisi berjalan, bagaimana lini tengah menguasai permainan, dan bagaimana penyelesaian akhirnya begitu efektif. Artinya, di pertandingan berikutnya, Indonesia kemungkinan besar tidak akan mendapat ruang sebanyak saat menghadapi Kamboja. Semua lawan pasti akan bermain lebih hati-hati. Mereka akan menutup ruang, memperketat pertahanan, dan berusaha memancing Indonesia keluar dari ritme permainan terbaiknya. Nah, disinilah kualitas sesungguhnya akan diuji. Apakah Garuda mampu menemukan solusi? Apakah Hertman sudah menyiapkan strategi cadangan? Atau justru akan muncul kejutan-kejutan baru yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya? Ada-ada aja memang kalau bicara sepak bola. Satu pertandingan bisa membuat semua orang memuji. Tapi satu pertandingan berikutnya juga bisa mengubah segalanya. Makanya, supporter Indonesia diminta tetap realistis. Optimis boleh, percaya diri juga boleh. Tapi jangan sampai terlena. Karena turnamen masih panjang. Masih banyak rintangan yang harus dilewati. Masih ada Vietnam yang siap memberikan perlawanan sengit. Masih ada kemungkinan bertemu lawan berat di semifinal. Dan kalau berhasil lolos, final tentu akan menjadi pertandingan yang jauh lebih menegangkan. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri, aura timnas Indonesia sekarang memang berbeda. Kepercayaan diri pemain meningkat, permainan semakin rapi, mental bertanding juga terlihat lebih matang. Kalau tren positif ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin tahun ini benar-benar menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Ada Gawat Pison. Bayangkan saja, Garuda sukses menjadi juara AFF. Lalu beberapa pemain muda keturunan resmi bergabung. Ditambah regenerasi pemain lokal berjalan lancar.
Kalau semua itu terjadi, Indonesia benar-benar bisa menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara. Bahkan bukan cuma Asia Tenggara. Target untuk bersaing di level Asia pun mulai terasa semakin realistis. Tentu saja, semua itu tetap harus dibuktikan di atas lapangan. Karena sepak bola tidak pernah ditentukan oleh nama besar. Bukan juga oleh rumor, melainkan oleh kerja keras, konsistensi, dan hasil pertandingan. Makanya, kita sebagai supporter punya tugas penting. Terus memberikan dukungan, terus menjaga semangat positif, dan tetap percaya kepada perjuangan para pemain yang membawa nama Indonesia. Nah, sekarang saya penasaran dengan pendapat kalian. Siapa yang menurut kalian akan menjadi pemain paling bersinar di Timnas Indonesia pada AFF 2026? Apakah Mitchell Baker akan terus mencetak gol? Apakah Tom Haye akan menjadi motor permainan? Atau justru akan muncul kejutan lain yang belum kita duga? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit. Salam Garuda. Dan ingat, perjalanan menuju juara baru saja dimulai. Tapi masih ada satu hal lagi yang jarang dibahas banyak orang. Kemenangan besar memang bisa meningkatkan kepercayaan diri. Namun di saat yang sama, kemenangan seperti ini juga membuat semua lawan mulai waspada. Sekarang tidak ada lagi tim yang akan menganggap Indonesia sebagai lawan biasa. Semua pasti sudah menyiapkan strategi khusus. Semua akan mencoba menghentikan permainan cepat Garuda. Semua akan mencari celah untuk mematahkan ritme permainan Indonesia. Kong Hitu. Makanya pertandingan berikutnya dipastikan tidak akan semudah saat menghadapi Kamboja. Justru tekanan sekarang ada di kubu Indonesia. Karena publik mulai berharap lebih. Ekspektasi semakin tinggi, dan setiap pertandingan akan terasa seperti partai final. Di sisi lain, John Hartman tentu sudah memahami situasi ini. Pelatih berpengalaman seperti dirinya pasti tahu bahwa menjaga mental pemain jauh lebih sulit dibanding memenangkan satu pertandingan. Sebab dalam turnamen pendek, konsistensi adalah segalanya. Satu kemenangan besar memang luar biasa, tapi juara lahir dari tim yang mampu menang berkali-kali. Bukan hanya sekali. Eira Gira, kalau Garuda mampu melewati ujian ini, maka kepercayaan diri seluruh pemain akan meningkat berkali-kali lipat. Dan yang paling ditunggu tentu saja duel menghadapi Vietnam. Laga ini diprediksi akan berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit pertama. Vietnam jelas tidak ingin kehilangan poin. Sementara Indonesia juga tidak mau menyia-nyiakan kesempatan emas menjadi juara grup. Bayangkan saja, dua tim terbaik saling berhadapan. Dua pelatih saling adu strategi. Puluhan ribu supporter memenuhi stadion. Sorak-sorai bergema sepanjang pertandingan. Atmosfer seperti inilah yang selalu dirindukan pecinta sepak bola Indonesia. Yayakom. Kalau Indonesia berhasil menang, kepercayaan diri skuad Garuda bisa meledak. Sebaliknya, kalau hasilnya tidak sesuai harapan, perjuangan tentu akan menjadi jauh lebih berat. Makanya setiap detik pertandingan nanti bakal sangat menentukan. Namun bukan cuma soal AFF 2026. Yang membuat banyak orang optimistis adalah arah perkembangan Timnas Indonesia. Sekarang regenerasi mulai berjalan. Pemain muda terus bermunculan. Pemain diaspora berdatangan. Dan kualitas kompetisi juga perlahan mulai meningkat. Semua itu menjadi modal penting untuk masa depan. Belum lagi jika nama-nama seperti Demiane Agustian benar-benar bergabung. Wah, persaingan di lini tengah bisa semakin sengit. Tidak ada lagi pemain yang bisa bermain santai. Semua harus tampil maksimal. Karena di belakang mereka selalu ada pemain lain yang siap merebut posisi. Ada-ada aja memang. Dulu Indonesia sering kesulitan mencari kedalaman skuad. Sekarang justru pelatih dibuat pusing karena pilihan pemain semakin banyak. Kalau kondisi ini terus berlanjut, mimpi melihat Indonesia bersaing dengan negara-negara kuat Asia bukan lagi sesuatu yang mustahil. Tentu perjalanan masih panjang. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Masih banyak pertandingan berat yang harus dimenangkan. Namun satu hal yang pasti, harapan supporter Indonesia kini terasa jauh lebih besar dibanding beberapa tahun lalu. Dan semoga saja
Harapan itu benar-benar bisa diwujudkan oleh para pemain di atas lapangan. Karena pada akhirnya, trofi memang penting. Tetapi membangun timnas yang kuat untuk jangka panjang jauh lebih berharga. Nah, sekarang saya ingin dengar pendapat kalian. Menurut kalian, siapa lawan terberat timnas Indonesia di AFF 2026? Vietnam, Thailand, atau justru ada tim lain yang bisa menjadi kuda hitam? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau kalian ingin terus mendapatkan update terbaru, rumor transfer pemain diaspora, kabar naturalisasi, hingga analisis pertandingan timnas Indonesia, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Saya pamit. Salam Garuda. Dan ingat, perjalanan menuju kejayaan baru saja dimulai. Siap. Berikut penutup yang dibuat lebih klimaks, emosional, dan cocok sebagai ending video YouTube sepak bola viral. Dan akhirnya, semua akan kembali pada satu pertanyaan besar. Apakah AFF 2026 akan menjadi awal kebangkitan sepak bola Indonesia? Atau justru menjadi ujian yang membuktikan apakah Garuda benar-benar sudah naik kelas? Satu kemenangan memang belum menjamin gelar juara. Satu rumor naturalisasi juga belum tentu menjadi kenyataan. Tapi kalau melihat perkembangan timnas Indonesia hari ini, rasanya sulit untuk tidak optimistis. Skuad semakin kuat, mental semakin matang, persaingan semakin sehat, dan dukungan jutaan supporter terus mengalir tanpa henti. Sekarang, semuanya tinggal dibuktikan di atas lapangan. Karena sepak bola tidak mengenal kata hampir. Tidak ada juara karena rumor. Tidak ada trofi karena prediksi. Yang menentukan hanyalah perjuangan selama 90 menit. Jadi, saat peluit panjang nanti berbunyi, apakah Garuda akan terbang lebih tinggi? Apakah Vietnam benar-benar bisa dihentikan? Dan apakah nama Demiane Agustian suatu hari nanti benar-benar akan mengenakan jersey merah putih? Jawabannya, sebentar lagi akan kita saksikan bersama. Semoga saja, tahun ini menjadi tahun yang akan selalu dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Tahun ketika Garuda kembali membuat Asia Tenggara menoleh. Tahun ketika mimpi besar itu akhirnya berubah menjadi kenyataan. Karena satu hal yang harus selalu kita percaya, Garuda tidak pernah berhenti terbang. Garuda tidak pernah berhenti berjuang. Dan selama lambang Garuda masih ada di dada para pemain, harapan itu akan selalu hidup. Kalau kalian juga percaya timnas Indonesia bisa mengangkat trofi AFF 2026, tulis dengan bangga di kolom komentar. Garuda juara. Saya ingin melihat seberapa besar keyakinan kalian. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia, rumor pemain diaspora, hingga update pertandingan paling panas setiap harinya. Bagikan video ini ke semua teman pecinta sepak bola Indonesia. Biar semakin banyak yang ikut mendoakan dan mendukung perjuangan Garuda. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai detik terakhir. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam satu nyali. Salam sepak bola Indonesia. Dan seperti biasa, Garuda di dadaku. Indonesia kebanggaanku. Dadah dan sampai jumpa di video selanjutnya.